Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semuanya, khususnya yang hadir dalam majelis ini, masih tetap mendapatkan limpahan rahmat, karunia dan nikmat-nikmat Allah. Dan yang sangat luar biasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan beberapa ketaatan. Salah satu di antaranya ialah kita laksanakan perintahnya salat berjamaah, baik maghrib maupun isya. Berikutnya ngaji atau belajar itu juga merupakan salah satu perintah Allah, lebih luar biasa lagi. Ya, karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, jalan yang paling memudahkan orang menuju surganya itu apa? Yang paling memudahkan kita masuk surga itu apa ya Rasul? Ternyata Rasul tidak mengatakan pakai sholat, pakai puasa, pakai zakat, pakai haji. Bukan. Tapi kata Rasulullah harus pakai ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya siapa orang yang menempuh suatu jalan, mengikuti suatu kegiatan, ya, yang di dalamnya terdapat kegiatan tolabul ilmi, ya, mencari ilmu atau menambah wawasan-wawasan keilmuan kita, baik itu ilmu yang terkait dengan urusan dunia kita, ilmu-ilmu yang terkait dengan urusan ukhrawiyah kita. Maka kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memberikan jalan yang termudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kenapa kok bukan sholat, puasa, zakat dan haji? Jawabannya, karena sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain itu semua kegiatan aktivitas ibadah itu butuh ilmu. Jadi yang paling tinggi puncaknya itu adalah thalabul ilmi. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian, di tengah-tengah kesibukan kita ini masih bisa kita menyempatkan walaupun sekali dalam satu minggu ngaji kayak gini. Itu sudah lumayan ketimbangannya tidak. Masa ngajinya kok cuma 1 tahun 2 kali? Kapan Isra Mi'raj Maulid Nabi? Kapan pinternya? Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita akan lanjutkan tentang pentingnya kita memahami makna bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Bacaan dalam sholat itu nggak banyak, nggak sampai 10 mungkin ya. Pertama, takbiratul ihram ketika angkat tangan. Yang kedua, sebelum baca doa iftitah, doa iftitah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, baca ta'awuz dulu ya. Kemudian Al-Fatihah termasuk basmalahnya. 4. Kemudian doa ruku. 5. Doa ittidal. 6.
Doa sujud 7. Doa antara dua sujud 8. Ya. Ucapan doa tahiyat, salam ke kanan kiri, ya kurang lebih 10 lah, gak banyak-banyak. Ya, hampir sama dengan gerakannya juga ya, karena setiap gerakan itu mengandung bacaan. Nah, sekarang akan kita pelajari bacaan yang wajib di dalam sholat itu. Kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. 1 adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, membaca syahadat dalam tahiyat. Kalau kita bertahiyat itu kan baca asyhadu alla ilaha illallah, itu wajib itu. Kan diwaca salatnya enggak sah. Yang ketiga, membaca selawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Yang keempat, mengucapkan assalamualaikum ke kanan. Kalau ke kiri itu sunat. Jadi cuma 4 Pak Iman. Bacaan wajib di dalam sholat itu hanya ada 4. Maka inilah yang perlu kita ketahui supaya kita mantap sholatnya. Ya. Sebelum baca Fatihah itu biasanya didahului dengan ta'awuz atau isti'azah. Ya. A'udzu billahi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah. 5 kata ya. A'udzu. Pakai zal ya. Hati-hati. A'udzu, zu bukan a'udzu. Kalau a'udzu tidak pakai titik, a'udzu aku kembali. Tapi kalau a'udzu aku berlindung. A'udzu aku berlindung. Billahi, bi ini artinya kepada, billahi kepada Allah. Jadi kita mohon berlindung kepada Allah. Mina, dari as-syetani, godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Jadi aku berlindung ya. Aku berlindung. Aku berlindung kepada Allah. Ada di situ Pak Iwan, ada ya? Ada. Ya. Mina, dari as-syetani, godaan atau gangguan setan. Setan itu menggoda apa mengganggu? Atau dua-duanya? Iya ya. Jadi kita digoda juga, diganggu juga. Iya. Ya otomatis kalau digoda pasti terganggu ya ya. 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 Ar-rajimi, yang terkutuk. Jadi setan itu seterusnya terkutuk terus ya. Terkutuk. Terkutuk itu artinya apa? Terkutuk, terlaknat, apa lagi? Iya. Pokoknya dikutuk, dilaknat, dimurkai, diazab, itu mirip-mirip itu artinya. Dikutuk. Jadi artinya pokoknya terhadap setan itu Allah nggak pernah senang, walaupun dia yang menciptakan. Setan itu tugasnya setan dalam kehidupan ini, setan itu nggak ada yang ngajak ke jalan yang baik. Setan itu selalu ngajak ke jalan yang tidak baik. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu selalu membisik-bisikkan hal-hal yang baik, itu malaikat. Maka di dalam diri kita ini ada dua yang
bisa mempengaruhi pikiran dan hati kita itu, kalau nggak dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh malaikat. Malaikat itu selalu mengajak ke yang baik, sementara setan itu selalu mengajak ke tempat yang jelek. Satana, makanya setan itu kan artinya menjauhkan manusia dari kebenaran. Itu artinya dari kata syatona. Ya. Nah, kalau sudah jadi setan, setan itu apa? Makhluk ya halus yang diberi tugas oleh Allah untuk selalu menggoda dan menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Dibelokkan. Makanya sering orang kalau marah itu setan loh. Biasanya itu ya. Kamu setan, atau ini kesetanan, atau ini telepon setan ini ya. Ya, jelek. Jadi kita berlindung. A'udzu, coba bareng-bareng. A'udzu. Aku berlindung billahi kepada Allah. Mina dari asyaitoni godaan setan. Ar-rajimi yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dilindungi, Pak. Kalau sudah kita ngomong itu pasti dilindungi. Dan perlindungan Allah itu perlindungan yang sesungguhnya. Perlindungan manusia itu sama manusia perlindungan semu. Orang tua melindungi anaknya, perlindungan semu. Suami melindungi istrinya, perlindungan semu. Ada batasnya. Nanti kalau sudah istrinya dua sudah kurang itu perlindungannya kepada yang tua biasanya. Ya Pak Iman ya. Apalagi nek sampai 4. Makanya saat jujur-jujurnya wong lanang itu biasanya kalau sudah istrinya lebih dari 1 mulai sudah nggak jujur biasanya. Banyak bujuk. Jadi setan. Jadi ini kita sudah mengucapkan ta'awuz saja, itu ta'awuz itu kan mengusir setan sebetulnya. Mengusir setan, kadang-kadang diusir, kita sholat itu masih masuk terus. Diusir, masuk lagi. Mengganggu. Maka salah satu cara yang paling ampuh, kalau apa yang kita baca itu, ada kerjasama antara lesan dengan hati. Ada kerjasama. Lesannya yang jadi imam, hatinya jadi makmum. Apa maksudnya? Lesannya sing moco, hatinya ikut merasakan, memahami maknanya. A'udzubillah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Maksudnya, ya Allah, jangan sampai aku ini ya, sholatku ini nggak karu-karuan mikir sana mikir sini, ya Allah lindungi aku ya. Jadi kalau ada orang sholat itu terus lain yang dibaca, lain yang bikin itu pasti itu diganggu setan, diputer-puter. Kan kita kadang-kadang juga begitu. Sholat usolli fardhol isya'i, ingat sandal. Sering ya? Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin, ingat utang. Bacanya sering keliru. Usolli fardhol dhuhri arba'a rakaatin, ingat bang Thayyib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Gimana? Setan kenapa? Jenis kelamin, punya jenis kelamin enggak? Oh iya, iya sama, ada lanang, ada perempuan. Iya. Cuman nggak bisa disurvei setan sama jin itu. Malaikat, setan, jin, Allah, surga, neraka, alam kubur. Kalau Allah tidak memberitahu kita melalui wahyunya langsung, kita nggak ngerti apa-apa. Karena itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Tapi hadis mengatakan begitu, Pak. Barang siapa yang menyatakan kalau Islam itu laki atau perempuan itu dosa besar karena. Bagaimana? Orangnya ini yang mengatakan semacam itu dosa besar. Mengatakan apa? Dia mengatakan laki setan, kalau perempuan si malaikat itu gitu. Jadi kalau mengatakan ya malaikat laki atau perempuan, yang mengatakan itu tadi dosa besar ya. Oh gitu ada ya? Ada hadisnya ya? Ya kalau ada hadisnya udah nggak usah dikatakan. Makanya Pak Jantung nggak usah tanya-tanya kayak gitu, dosa besar cari Pak Iman.
Nanya setan itu ono lanang ono sing nanti ditakomane ono sing ayo kok nek ganti lekam gopo. Tapi saya cuma secara umum Allah berfirman wa ja'alna kulla syai'in zaujain. Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, jadi manusia ada laki, ada perempuan, binatang juga begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Berarti setan dan jin juga begitu, malaikat juga begitu. Tapi nggak usah terlalu jauh kita untuk tahu itu. Kalau nanti ditanya malaikat itu sunat apa enggak? Yakini aja bahwa itu ada. Cukup meyakini namanya plus tugasnya. Ya itu aja yang dua itu. Berapa Pak jumlahnya malaikat? Banyak. Dijelaskan di Al-Quran itu memiliki 8 sayap, maka terbanyak itu aja ya. Ya. Di Quran itu cuma ditekankan tugas-tugasnya. Yang banyak itu malaikat. Ada 10 malaikat gimana itu wajib kita ya. Dengan mengingat tugas malaikat itu kita akan keimanan kita semakin waspada dan hati. Contoh, kalau kita yakin di sebelah kanan malaikat sopo Pak, yang selalu mencatat kebaikan, amal-amal kebaikan, malaikat sopo. Rokib, ya, Atid sebelah kiri, tugasnya selalu mencatat amal-amal yang jelek. Kalau kita yakin seperti ini, maka kita hati-hati menjalani hidup. Karena walaupun tidak ada, kita melihat kemanapun kita pergi dengan malaikat itu selalu, ya. Di samping malaikat Allah juga innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah dimanapun kamu berada senantiasa kamu diawasi. Kalau orang merasa diawasi oleh Allah ya nggak mau macam-macam, nyolong, nipu, ngakal-ngakali orang, berbohong, beriak, nggak mau dia. Cuman kenapa orang kok kadang-kadang bohong? Lah, lepas keyakinannya terhadap bahwa Allah cuma lepas. Ya baik, sini. Jadi setan itu sikap, ini Pak Gianto yang penting. Bagaimana caranya kita bersikap terhadap setan? Karena kita yakin setan itu ada. Dan setan itu pekerjaannya menggoda. Nah, sikap kita menurut Quran itu kalau ingin selamat dari sikap kita perlakukan setan itu sebagai musuh. Ya, ini Pak Imam. Perlakukan setan itu sebagai musuh, jangan memperlakukan setan sebagai kawan. Kalau sebagai kawan, kita ikut terus. Itu aja. Musuh. Pokoknya kalau kita ada bisikan-bisikan mau begini ya kan itu setan. Kan ada lagunya. Apa itu? Bapak Gento. Jika hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Itu lagunya ya. Jika hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Nah gitu kan? Itu betul itu. Waspada. Bagus itu lagunya. Karena setan itu alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu itu selalu membisik-bisikkan sesuatu yang tidak baik di mana? Fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Makanya kita sebelum sholat, sebelum membaca Al-Fatihah, usir setannya. Diusir aja kadang-kadang nggak mau ngilang, muncul lagi ya. Nah, tapi kita jangan lawan terus. Ya. Perlakukan setan itu sebagai musuh yang paling berbahaya. Jangan sekali-kali menganggap setan itu sebagai kawan. Tapi biasanya dari kanan, dari muka, dari belakang. Ayat Quran. Ya. Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim ya. Kata setan, ya, aku gak apa-apa masuk neraka, tapi aku berikan kesempatan ya Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Dari mana? Dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Berarti kita dikepung oleh setan. Enggak selamat kita memang enggak hati-hati. Makanya sebelum sholat kita moco ta'awuz. Ta'awuz ini namanya. Ada dua. Sering orang menyebutnya isti'adzah. Isti'adzah itu artinya memohon perlindungan. Sering juga ta'awuz. Jadi kalau kita monggo Bapak Ibu sareng-sareng moco isti'adzah, yang dimaksud itu ajak moco apa? A'udzubillahi. Monggo Ibu sareng-sareng moco ta'awuz, yang dimaksud? Iya. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng moco hauqalah. Diajak sareng-sareng moco kalimat hauqalah. Saya yang dimaksud hauqalah. Sering dibaca tapi nggak ngerti namanya ya. La haula
wala quwata illa. Itu kalau kita baca seneng luar biasa Allah dia. Pahalanya luar biasa itu. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng maca istirja. Istirja itu biasanya ada orang mendapat musibah seperti kematian, kena bencana itu. Ya, inna lillahi. Ya, itu namanya kalimat istirja. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir namanya kalimat isti'azah atau ta'awudz. Kalau bismillahirrahmanirrahim kalimat apa? Basmalah. Kalau la ilaha illallah, nama bacaannya apa ini? La ilaha illallah, nama bacaannya apa ini? Kalimat apa? Tahlil. Ya, tahlil. Ya. Kalau monggo sareng-sareng maca hamdalah, yang dimaksud alhamdulillah. Sareng-sareng maca kalimat tahmid. Sama, hamdalah dengan tahmid itu sama. Sareng-sareng maca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Sareng-sareng maca kalimat tawakal. Sendi kalimat tawakal itu. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu tawakal. Atau hasbiyallahu ni'mal wakil, hasbunallah atau hasbiyallah itu sama, tawakal. Harus hafal Pak ya, nanti keliru ya. Iya. Ya ada di. Nah, kalau kita sholat antara lain kita baca. Sareng-sareng maca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu berarti kan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi jangan diartikan berarti orang Islam itu nabinya nggak selamat. Kenapa didoakan terus ya? Tidak begitu maksudnya. Nabi itu orang sudah dijamin selamat dunia akhirat. Kalau kita membaca sholawat itu sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah, bukan maunya kita. Diperintah oleh Allah bersolawat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Kalau 10 kali kita bersolawat kepada Nabi, berarti Allah 100 kali. Solawatnya Allah kepada hambanya itu berarti rahmat. Rahmat. Kalau solawatnya kita kepada Nabi berarti mendoakan Nabi. Tapi kalau solawatnya Allah kepada kita itu berarti Allah melimpahkan rahmatnya. Kita bersolawat ke Nabi, balasannya dirahmati oleh Allah. Jadi jangan, kadang-kadang orang saya nggak ngerti, orang saya nguji-nguji, Pak, berarti Nabi Muhammad itu nggak selamat ya? Loh kok ngomong kayak gitu? Ya kenapa kok dibacakan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad itu kan, ya Allah limpahkan rahmatmu dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kok didoakan berarti Nabi nggak selamat? Bukan begitu. Ya, jangan dipelintir. Ya, biasanya kayak gitu. Baik. Sebetulnya cuma satu macam, cuma orang seneng ngasih ini. Ono salawat badar, salawat munjiyah, salawat nariyah, salawat sifaul qulub ya. Kalau di hadis Nabi itu cuma satu aja. Cuman ada yang paling Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholat ada orang jangan ditambah sayyidina di dalam sholat karena orang berpatokan sama hadis nggak ada kata sayyidina kalau di hadis, maka cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sayyidinanya dibuang. Ada yang berpendapat begitu. Iya, tapi kalau dibaca juga ya sayyidina itu artinya pemimpin kami, penghulu kami ya. Iya, menghormati ya. Jadi nggak masalah. Cuman kan ada orang soalkan ono mana nek mimpin sholawat itu kayak Pak Gianto misalnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa habibina qurrata a'yunina al-fatihah cek done. Tadi siang saya di ada yang nanya jamaah di Masjid Al-Hikmah di Wiyung, Pak, orang itu kalau mimpin doa kok senengnya panjang-panjang ya ya. Iya. Al-Fatihah saja sampai pen 10 kali. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi sunnah Allah sallallahu alaihi ya. Kini saya bilang itu rahasianya. Mudin itu atau ustaz kalau diundang baca doa bersama, kan tuan rumahnya itu kan repot loh Pak. Sehari semalam itu repotnya. Mau masak gini-gini. Nanti sudah makan di rumah disangoni mana nenek pulang ya kan ya.
Terus sampai yang ngecam-ngecam Al-Fatihah 1 kali. Nanti kan rumahnya, loh kok mengsak mono. Aku nyediakan panganan 2 hari 2 malam kok moro-moro Al-Fatihah langsung ajak pulang. Makanya mudinya itu biasanya gaya. Oh di bawah Summa ila orang ben ketok apal banyak ya. Sebetulnya ya 1 kali udah cukup. 1 kali sudah cukup. Maka kalau kita kebetulan disuruh baca sholawat itu susunan acaranya banyak. Ya jangan pula kita baca sampai 10 kali. Entah waktunya nanti kan baca sholawat kok itu ya. Kadang-kadang marhaban itu kalau mau diperpanjang kan bisa bagian itu. Terserah kita, bisa perlunya. Misalnya nek dibaca semua 4 lembar itu ya, entah waktunya. Penceramannya nggak keumanan. Jadi dipanjang-panjangkan itu Pak Iwan itu biasanya kan ya sebenarnya nggak ditambah-tambah aja. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata itu panjang. Ya, pada panas yang mau cukup ditanya apa artinya nggak ngerti juga dia. Nah, tapi nggak apa-apa. Suka nambah-nambahin kita itu. Seperti orang nek azan itu kadang-kadang nggak ono di hadis itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahu ya karim. Tekondiku. Nggak ada di hadis. Iya. Tapi banyak kan gitu ya. Iya. Bagus. Allah membaca sholawat bagus, membaca tapi bukan pada tempatnya. Kalimat azan itu ya dimulai Allahu Akbar itu aja nggak usah ditambah-tambah. Takut dibilangin keminter. Nah, ya. Maka di sini kalau biasanya siapa yang azan ini, Mas, nggak usah langsung Allahu Akbar, nggak usah Subhanallah walhamdulillah, nggak usah kayak gitu-gitu ya. Jangan. Ya Bismillah lah paling cukup Bismillah. Kecilkan. Baik. Ini paham ya? Setelah membaca ini hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Membaca ta'awuz itu. Tapi perintah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy. Setiap kamu membaca Al-Qur'an maka ucapkanlah, bacalah ta'awuz sebagai doa perlindungan kepada Allah. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kalau saya katakan wajib diri saya. Tapi kalau ada yang mengatakan hanya sunnah nggak apa-apa. Cuman jangan dijaharkan, dikecilkan. Dulu ada yang di musola itu Pak Win mau ta'awuz di auzubillahi ditegur sama Pak Win, jangan ya enggak dikecilkan. Basmalah itu ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan, dibaca besar. Kalau mazhab Imam Syafi'i sebagian bukan semuanya, itu memang nek maca basmalah itu dijaharkan. Saya sudah terbiasa menjaharkan. Jadi kalau saya sholat di masjidnya Muhammadiyah, kadang-kadang Pak basmalahnya kok dikecilkan. Aku terbiasa Pak, kayak merubah. Ya, nanti kalau mau diskusi kan bisa. Kan banyak pendapat kan? Ya. Imam Hanafi sama Imam Hambali basmalahnya dikecilkan sebelum baca Al-Fatihah. Baik di sholat yang bunyi itu maghrib subuh itu tetap basmalahnya kecil, tauhidnya kecil, maupun di sholat asar sama dulu kecil. Menurut Imam Hambali, menurut Imam Malik malah Al-Fatihah gak dibaca, basmalah gak dibaca langsung Alhamdulillah, itu Imam Malik. Dan itu imam-imam ilmunya luar biasa. Jadi makanya banyak mazhab. Makanya kita jangan gampang menyalahkan orang. Barangkali dia menurut ini gitu ya. Ya, maka kalau saya ditanya, bagaimana Pak Iwan kok ada kayak gini-gini? Ya saya jawab, orang beribadah itu kan pakai ilmu, kan Pak Iwan enggak? Ya kalau ilmunya sampean itu yang begitu ya monggo. Yang penting ada dasarnya. Ada dasarnya ya. Nah, tapi kalau Al-Fatihah itu tentang wajibnya orang membaca Al-Fatihah, tidak ada perselisihan pendapat. Pokoknya siapa saya nggak mau Al-Fatihah dalam sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu bacaan wajib. Jadi kita lihat. Basmalah, tulisan di sini ya. Bismillah. Nah, Bismillah. Ar-Rahmani. Ada di situ artinya, bisa dilihat ya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Berapa kata ini?
Satu. Bahkan dalam bismi ini ada dua kata di sini. Ada kata dengan di sini. Ada bin disambung ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau di sini B-nya dipisah berarti 5 kata. Bismi artinya apa? Dengan nama atau dengan menyebut nama. Allahi, Allah. Bismillahi, enggak. Bismillahi artinya apa? Dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Jadi ini dikatakan kalimat pernyataan ini, ya. Allah yang ngajari kita. Jadi ini kalimat pernyataan. Kita menyatakan, kata Nabi itu, segala sesuatu perbuatan ketika dimulai pertama kali melakukan tidak menyebut nama Allah berarti Allah tidak dilibatkan. Bahwa aqta, maka terputus dari rahmat Allah. Maksudnya Allah nggak ikut-ikut ya. Allah tidak akan memberi pahala apa yang dia kerjakan. Allah tidak akan merahmati. Allah tidak akan melindungi. Allah tidak akan memberkahi. Allah tidak memberikan kekuatan. Tapi dengan membaca bismillah, segala sesuatu tadinya kita tidak bisa, semuanya bisa. Karena ada Allah yang makan obat. Berapa tablet dioto ya gak ada pengaruhnya. Soalnya nggak mau baca bismillah. Begitu baca makan obat bismillahirrahmanirrahim, belum larut obatnya, hilang penyakit kepalanya. Kenapa? Siapa yang menghilangkan? Allah. Karena Allah senang kalau libatkan namanya. Penting Pak bismillah. Ada orang ngorok ayam sama kambing, ngorok sapi, tidak baca bismillah. Boleh nggak dimakan sapinya sama kambingnya? Ya, makan bangkai namanya. Ya, itu pentingnya basmalah. Cuma kalimat bismillah lo pendek. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah berarti dalam segala perbuatan kita itu Allah kita libatkan, Allah terlibat. Maka tadinya kita tidak bisa menjadi tidak kuat menjadi ya, lemah jadi kuat, tidak mampu menjadi mampu, tidak diberi pahala menjadi diberi pahala, tidak diridhoi pekerjaannya menjadi ridhoi gara-gara membaca bismillah. Jadi ibarat surat itu stempel. Ada surat dikirim nggak distempel itu surat apa namanya itu ya? Surat kaleng. Tapi kalau distempel itu ya gitu, seperti itu. Ya nggak jelas. Bismillah. Mau tidur baca bismillah. Siapa yang suka ngelindur kalau malam atau mimpi-mimpi yang jelek-jelek? Bu, siapa yang suka mimpi yang jelek kalau malam itu? Apalagi ngelindur. Ngelindur itu kan tidur tapi dia ngomong ya. Bisa jadi bukti. Ini tak kasih obatnya sampean. Kalau orang yang biasa mimpi yang jelek, apalagi suka ngelindur, sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Nek masih ngelindur, ketokin ini nanti ya. Ketokin ini tangan saya. Ya. Pasti tidak akan ya. Jamin itu. 21 kali, jangan kurang, jangan lebih. Terus membacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak gitu ya. Dibaca yang bagus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ayat kursi itu ya. Ayat kursi itu kata Nabi, siapa yang selalu membaca ayat kursi sehabis sholat 5 waktu, maka nanti tidak ada yang menghalang-halangi Allah untuk memasukkan surganya. Artinya berarti itu seolah-olah Allah itu mewajibkan kepada kita masuk surga. Setiap habis sholat baca ayat kursi. Sesibuk apapun kita jangan sampai tidak membaca ayat kursi. Sehabis sholat 5 waktu, habis maghrib, habis ini. Kalau itu Pak Win, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma, itu mestinya dibaca 7 kali Pak Iwan. Tapi dibacanya bukan setiap sholat. Setiap habis sholat maghrib sama habis sholat subuh Pak Heri. Allahumma ajirna minan nar, Allah itu artinya Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan kami dari azab neraka. Diwaca peng 7, biasanya kita cuma peng 3. Kapan dibacanya? Sehabis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Bukan habis sholat duhur, asar, enggak ada. Hadisnya begitu. Cuman orang biasa kadang sudah terbiasa membaca ya. Nah, seperti itu. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali,
Allahu Akbar 33 kali. Apa lagi? Subhanallah 33 kali. Ya, ditutup dengan la ilaha illallah berarti 100 kali. Kata Nabi, Allah akan mengharamkan jasadnya nanti pada kiamat, akan disentuh oleh api neraka. Haram, Allah mengharamkan api neraka menyentuhnya. Maka sesibuk apapun jangan tidak diwaca itu. Subhanallah 30. Kalau sibuk boleh dikurangi. Masing-masing dibaca 10 kali. Boleh ya Pak Win ya. Subhanallah 10 kali kalau sibuk. Sampai tidak dibaca. Dalam hadisnya itu boleh dibaca masing-masing 10 kali, subhanallah 10 kali, la ilaha 10 kali. Tapi paling afdal 33 kali. Bisa ya? Nah, kembali ke sini. Bismillah. Jadi ini ada pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim bisa dianggap sebagai niat? Bukan niat ini, bacaan. Saya melakukan sesuatu mendasarkan karena Allah Ta'ala. Iya. Berarti saya berniat. Niat dulu. Saya mau makan ini. Apa tujuannya makan? Saya makan karena ingin melaksanakan perintah Allah. Kan makan itu diperintah oleh Allah ya. Minum perintah Allah ya. Nah, itu niatnya itu. Nanti untuk nyetempel niatnya itu disempel dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bukan lafaz. Niat itu dalam hati. Niat dalam hati. Kalau sudah dilafadzkan bukan niat namanya, lafaz niat. Usolli fardol isya'i arba'i, itu lafaz niat. Dalam hati itu kalau kita katakan saya niat sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah, jangan bunyi, dalam hati aja Allahu Akbar, itu begitu niat. Tapi kalau dibunyikan usolli itu untuk nuntut, sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi nggak membolehkan. Jadi bukan niat itu. Dilafazkan, ada yang dari dalam hati aja. Ya, aslinya memang dari dalam hati saja. Dilafazkan itu kalau kita guru untuk ngajari santri-santrinya supaya cepat paham gitu loh, dilafazkan. Ya, sama kayak gini, saya pakai papan ini loh. Kan bisa saja saya ngomong kalau saya pakai papan, tapi kalau di sini kan dilafazkan sebagai alat peraga. Nah, digambar. Ya, digambar ya. Nih. Jadi ini sampai di sini nih, bismillah ini. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah berarti kita mengerjakan segala pekerjaan kita bersama-sama dengan Allah. Orang sampean jalan kaki dengan ke masjid dengan pakai sepeda, beda nggak? Cepet mana nyampainya? Kenapa kok cepat kalau pakai sepeda? Ada yang menyertai. Sampai makan sendirian dengan makan bareng-bareng, beda nggak? Enak mana? Enak berjamaah. Kenapa kok enak berjamaah? Ada yang menemani. Sholat sendirian dengan sholat bersama-sama, enak mana Pak Iman? Enak berjamaah. Kenapa kok enak kalau berjamaah? Pekerjaan jadi ringan. Poso itu Pak, cari sopo nggak berat poso itu. 1 bulan lamanya kita nggak makan di siang hari. Tapi karena bersama-sama seluruhnya jadi ringan rasanya ya. Itu baru manusia. Apalagi kalau pekerjaan itu kita lakukan, Allah yang menyertai kita, Allah yang menemani kita, Allah yang membantu kita, Allah yang menolong. Alhamdulillah, tambah gampang. Makanya kalau tidak disebut nama Allah itu Allah marah. Allah. Sama kalau kita punya anak keluar masuk rumah nggak pernah keluar, nggak gini, nggak pernah pamit, itu marah nggak orang tuanya? Apalagi pulang malam-malam. Nah, begitu juga Allah itu ya. Nah, makanya kita baca Bismillah. Di sini ada kata Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya apa? Yang maha pengasih, bukan pengasih, pakai maha. Kalau Asmaul Husna pakai maha. Allah itu sopo Ar-Rahman, yang maha pengasih. Apa artinya maha pengasih? Dari kata kasih. Ya. Mengasih, artinya apa mengasihi? Memberi. Kalau pengasih, pemberi. P itu pekerjaannya Allah itu mengasihi. Ditambah lagi maha.
Kalau Pak Gianto punya apa-apa selalu Pak Sis dikasih, apa-apa dikasih, itu namanya berarti Pak Gianto itu pengasih, tukang ngasihi. Ya. Tapi kalau maha berarti nggak ada duanya katanya. Allah itu maha pengasih. Artinya apa? Minta tidak diminta tetap dikasih. Kalau Allah itu hebatnya Pak. Kalau kita terhadap sama manusia minta bolak-balik aja juga belum tentu dikasih ya. Tapi kalau Allah itu minta tidak diminta tetap dikasih. Dan semua makhluknya dapat dikasih dari Allah. Cacing-cacing, semut-semut yang ada di dalam tanah itu semuanya itu ya kalau nggak dikasih oleh Allah ya mati tuh cacing itu ya. Maha kasih ya. Apalagi kepada manusia. Ar-Rahim. Maha penyayang. Penyayang. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Masih hanya pemberian aja, kalau sayang sayangi. Makanya itu mau saya tanyakan. Kalau Ar-Rahman itu semua makhluk kafir lain-lain itu disayang oleh Allah, diberi oleh Allah. Tapi Ar-Rahimnya kan dalam penerimaannya. Iya, dari kata dasar yang sama. Rahman sama Rahim itu dari kata dasar sama, dari kata rohimah. Menyayang, mengasihi atau menyayang. Begini. Kalau pengasih itu, maha pengasihnya Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Baik tumbuh-tumbuhan, baik makhluk yang gaib, yang tidak gaib, makhluk yang nampak, tidak nampak itu dikasih semua oleh Allah. Karena Allah itu tugasnya maha pengasih. Manusia juga mau kafir, mau munafik, mau tidak ibadah, tidak apa gitu tetap dikasih. Karena memang Allah tugasnya Ar-Rahman, maha pengasih. Menyeluruh. Tidak ada yang tidak dikasih. Asalkan itu makhluk berarti dikasihi. Tapi kalau Ar-Rahman maha penyayang, itu berlaku kepada hanya hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Jadi yang disayang itu hanya yang taat. Besok di akhirat hamba-hambanya yang mokong yang taat kepada Allah tidak berlaku sifat rohimnya Allah itu. Karena nanti pasti akan dicampakkan masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dia mokong, membangkang, nggak mau diatur. Tapi kalau kita ingin dua-duanya, kita ingin Rahmannya Allah, ingin Rohimnya juga, dikasih juga tanpa batas, disayang juga tanpa batas. Dunia akhirat kita disayang, luar biasa. Ada pertanyaan lagi, monggo di sini. Silakan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Rokan ketiga pada waktu ini dan itu dia baca seperti kunut tapi yang dibaca bukan kunut doa. Apa itu benar ada tuntunan? Sehabis apa dia? Sholat apa dia? Sholat maghrib. Sholat maghrib. Rokan ketiga pada waktu ketiga itu dia baca doa tapi bukan baca kunut, doa berdoa gitu baca. Bukan yang dibaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, bukan itu. Jadi Diangkat tangannya. iya. Kunut itu namanya. Bukan tapi yang dibaca bukan kunut, tapi kan sholat maghrib. Gimana? Sholatnya sholat maghrib. Iya, tapi kalau habis tidak terus angkat tangan berdoa ya, berarti kunut namanya itu. Kunut itu sebetulnya asal muasalnya kunut. Kunut itu sebagian ulama mengatakan baru dilakukan kalau banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Contohnya kayak sekarang Palestina itu dianiaya, kita kan baca doa kunut. Sebetulnya perintah baca doa kunut itu bukan cuma sholat subuh, semua sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat boleh dibaca kunut. Seperti itu dia. Banyak bencana kayak waktu zamannya corona, COVID itu ya. Itu kita kalau bisa selama corona nggak hilang terus kunut terus. Semua sholat 5 waktu boleh dikunuti. Namanya kunut nazilat. Ya, itu umumnya pendapat ulama seperti itu. Tapi sebagian pendapat Imam Syafi'i yang dipelopori oleh Imam Nawawi, dia mengatakan bahwa Rasulullah sepanjang hayatnya dulu kalau sholat subuh itu baca kunut. Dan pendapat ini diikuti oleh banyak pengikut mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, termasuk Palestina itu sebagian besar penganut Imam Syafi'i. Makanya nek sholat subuh itu biasanya kunut. Nek nggak kunut berarti ngikutin aliran pendapatnya mazhab Imam Hambali.
Iya, Imam Hambali sama Imam Hanafi itu baru dikunut kalau ada peristiwa yang mengerikan, ada bencana alam, peperangan nggak berhenti itu dikunut. Dan yang dikunut itu bukan cuma sholat subuh, semua sholat. Mungkin begitu itu dia, mungkin. Barusan ya? Enggak, peristiwanya barusan akhir-akhir ini, setelah perang Palestina. Oh iya, berarti mungkin maksudnya mendoakan sana. Iya. Karena kita belum terbiasa itu. Bapak-bapak sekalian, di beberapa pondok pesantren di Jawa maupun di yang ada sini, biasanya nek sholat subuh hari Jumat ada namanya sujud tilawah. Siapa yang pernah ikut sujud tilawah? Sholat subuh itu kan hanya 2 rakaat, tapi kalau sujud tilawah itu seolah-olah 3 rakaat itu. Di sini belum. Kalau kita lakukan nanti bingung jamaahnya. Sholat opo itu ya. Padahal Nabi itu melakukan seperti itu. Sholat subuh di hari Jumat. Ya, jadi habis membaca Fatihah, membaca surat Alif Lam Mim Sajdah sampai selesai langsung tidak ruku langsung sujud, berdiri lagi, melanjutkan bacaan Alif Lam Mim Sajdah itu, ya. Terus itu nanti kalau ruku, terus berdiri lagi baca surat yang lain begitu. Jadi seolah-olah 3 rakaat, tapi cuman 2 kali ruku. Namanya sujud tilawah di subuh hari Jumat. Dulu saya masih di pesantren dulu begitu terus. Dan kasihan agak panjang panunya Pak, kemeng. Alif Lam Mim Sajdah itu dibagi 2 kemeng. Monggo yang lainnya ada lagi? Satu kali. Ya. Kalau sujud apa ceneng? Nek lali kula apa cenenge? Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Kapan dilakukan sujud sahwi? Ya, sujud tilawah itu dilakukan setiap kita membaca ayat-ayat as-sajdah di dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 30. Kalau kena itu langsung lepas Qurannya, langsung kita sujud. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sakata tabarakallahu Allahu akbar. Ya, sujud lagi. Sujud tilawah juga 2 kali. Sujud sahwi juga 2 kali. Sujud syukur. Pernah nggak Pak Iman sujud syukur? 2 kali juga. Ya, sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan karunia yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita terbebas dari malapetaka. Nah, biasanya orang siapa yang pimpinannya Katolik itu loh, sudah meninggal, paus ya. Habis naik pesawat itu turun mesti langsung sujud ini. Mana dia yang mengamalkan ya, padahal dia bukan orang Islam. Mestinya kita kalau pulang dari pembergian jauh sampai di rumah itu di mana mestinya kita sujud syukur. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah dari bencana, lancar hujan. Mestinya begitu. Senang Allah kita kalau sujud syukur. Begitu juga ada bencana, banjir rumahnya sampai kelelep. Alhamdulillah Pak Iman selamat. Ya sujud syukur sampai dapat rezeki seperti itu. Itu sujud syukur. Ada lagi? Ada lagi Pak Iman? Yang mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim bedanya, kalau Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim. Iya, Ar-Rahman itu berlaku secara menyeluruh kepada semua makhluknya di dunia saja. Tapi kalau Ar-Rahim itu berlaku di dunia, tapi sebagian besar nanti berlaku di akhirat hanya kepada hamba-hamba Allah yang taat, yang akan mendapatkan kasih sayang. Tidak semua orang. Iya, masa orang kafir kok dirahmati? Ya enggak lah, enggak pantas. Iya, betul ya. Maka kalau ada orang mati, ini ya, orang mati itu kalau bukan orang beriman jangan dipanggil almarhum. Enggak cocok. Ya mendiang enggak apa-apa. Iya. Orang kafir, orang Yahudi, orang sholat, almarhum, ya gak cocok. Almarhum itu artinya orang yang disayang. Orang gak sholat kok disayang. Apa kira-kira ya? Mendiang ini. Ya, seperti itu. Oke? Bacaan. Tentang bacaan ini, bapak-bapak sekalian yang perlu diperhatikan, kalau surat Al-Fatihah, ya, kalau sholat wajib, setiap akhir ayat itu jangan diwasol, Pak Win.
Jangan diwasal. Berapa jumlah ayatnya? Jadi setiap akhir ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang ya, jangan baca kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Salah. Panjang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Semuanya. Maliki yaumiddin. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Ya, kenapa salah? Jangan-jangan doa kita tidak dikabulkan melalui surah Al-Fatihah karena bacaannya salah. Bisa seperti itu. Kalau berjamaah. Kalau berjamaah itu kan kita kan nutut kalau soalnya imam sudah kumpul. Ya, makanya kan boleh. Kalau kita sholat berjamaah, imamnya menurut kita sudah bagus banyak. Sampai nggak usah mau Al-Fatihah boleh. Ya. Cuman kalau nggak terbiasa nggak enak ya. Seperti saya tuh bacanya, nah imamnya walad dolin, aku tak mau sendiri. Tapi sebetulnya boleh. Kalau habis alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Boleh dibaca. Boleh, tapi kalau sholat wajib sebaiknya jangan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki ya boleh diwasal. Kalau diwasal boleh. Seperti kita baca di kirim doa misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Boleh. Tapi kalau dalam sholat ikuti aja yang diajarkan Rasul. Iya. Iya. Cukup ya? Cukup. Nah, nanti kita lanjutkan baca Al-Fatihah. Yang penting di sini ta'awuz itu memohon perlindungan kepada Allah, dan kalau kita baca pasti kita dilindungi oleh Allah. Ya. Yang kedua, semua pekerjaan yang kita lakukan sebelum dilakukan harus maca bismillah. Ya, supaya diridhoi, dirahmati, diberkahi, dikuatkan dan seterusnya, Bapak sekalian. Itu antara lain. Nanti kesimpulannya nanti setelah semuanya Al-Fatihah kita baca. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandaikan kita semua agar ibadah kita lebih sempurna, terutama ibadah sholat kita, dengan cara memahami makna bacaan-bacaan yang kita baca. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.